Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Bertemu kembali dengan Pak Guru ya kita. Kali ini mulai belajar untuk tema 8 ya. Tema 8 ini ya. Temanya adalah lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungannya. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 1, muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Mari kita ikuti bersama-sama ya. Teman-teman, masih ingatkah kalian tentang teks non-fiksi atau cerita non-fiksi? Masih ingat atau tidak? Iya, tentu saja masih. Teks non-fiksi adalah bacaan atau cerita yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya. Kalau begitu, ayo teman-teman, contoh cerita non-fiksi apa saja? Ya, betul. Pertama, biografi. Yang kedua, karya ilmiah. Berita, ya, termasuk non-fiksi ya, nyata. Tulisan sejarah. Ya. Ya, benar sekali teman-teman. Yang termasuk cerita non-fiksi adalah karya ilmiah, berita, tulisan sejarah atau buku-buku sejarah, dan yang terakhir biografi. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Mengidentifikasi teks adalah kegiatan mencari dan menemukan informasi penting dari sebuah teks atau cerita atau bacaan ya. Ya. Cara mengidentifikasi teks. Perhatikan anak-anak caranya untuk mengidentifikasi teks. Ya, tadi kegiatan membaca, mencari informasi penting dari bacaan adalah caranya. Pertama, membaca dengan cermat seluruh bacaan. 2, mencatat ide pokok pada teks. 3, membuat peta pikiran. Yang keempat, menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut ke dalam peta pikiran. Mari kita praktek mencari informasi penting dari teks ya. Bacalah teks berikut ini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari rumahnya. Mereka terpaksa mengambil air dari Kelurahan Kalisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kalisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air sangat sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, setelah membaca teks bacaan ini dengan cermat ya seluruh teksnya, mari kita cari tahu ya. Ya, peta pikirannya yang pertama, peristiwa apa yang terjadi dari teks yang kita baca tadi? Peristiwa yang terjadi adalah warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Ya, dengan pertanyaan yang kedua,
Dari mana mereka mendapatkan air bersih? Mereka terpaksa mengambil air dari Kelurahan Kali Sabu Baru yang Kecamatan Sarowolio. Ya. Berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air? Ya. Dari bacaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km ya, dari rumahnya demi untuk mendapatkan air bersih. Ya, demikian dengan membuat peta pikiran kita dapat mengetahui isi bacaan dari teks non-fiksi tersebut. Mari kita lanjutkan. Ya, salah satu unsur penting dalam kehidupan ya di dalam lingkungan kita adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja ya manfaat air? Iya. Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Manfaat air bagi tumbuhan, ya jelas ini untuk fotosintesis ya. Bagi hewan untuk minum dan membersihkan diri. Bagi manusia banyak sekali ya, untuk minum, mandi, mencuci, masak, mengairi sawah, transportasi ya. Di beberapa daerah banyak transportasi yang menggunakan sungai, menggunakan laut ya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu juga membutuhkan air, dan lain-lain masih banyak lagi ya, manusia banyak membutuhkan air. Demikian tadi anak-anak pembelajaran 1 untuk tema 8 subtema 1. Semoga kalian memahaminya ya. Terima kasih. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum.